Tidak boleh negara manapun mendikte, dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari. Jangan mundur, Indonesia serang Eropa dengan Sri Kandi. Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi soal banding putusan World Trade Organization atau WTO soal larangan ekspor nikel. Dia meminta jangan sampai Indonesia mundur di WTO. Menurutnya larangan ekspor nikel adalah lompatan besar untuk Indonesia. Pasalnya, nikel yang selama ini diekspor mentah-mentah kini akan diolah menjadi barang yang lebih berharga. Kita digugat oleh Uni Eropa. Nikel kita digugat oleh Uni Eropa. Dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Terus kita banding. Perlu diketahui bulan November 2022 kemarin, Indonesia menyatakan kalah dalam gugatan yang dilayangkan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (WTO). Gugatan itu menyatakan langkah Indonesia untuk melarang ekspor nikel tidak tepat. Namun pada 14 Desember kemarin, pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi mengajukan banding. Jokowi juga bercerita dalam KTT ASEAN Uni Eropa yang dilakukan dalam beberapa waktu lalu. Dia sempat menyindir langsung negara-negara Uni Eropa yang menggugat Indonesia soal larangan ekspor nikel. Pas kita ada KTT, waduh ini kesempatan. Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tak main-main melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Meskipun kalah, ia memerintahkan menterinya untuk melakukan banding. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Terus kita banding. Seperti yang diketahui, gugatan Uni Eropa di WTO kepada Indonesia atas kebijakan pemerintah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Indonesia sejatinya ingin mengembangkan hilirisasi di dalam negeri, supaya nilai ekspor dari nikel yang sudah dihilirisasi memiliki nilai tambah. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu. Ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara. Namun Presiden Jokowi menyebutkan kebijakan pelarangan ekspor nikel itu memantik Uni Eropa untuk menggugat Indonesia ke WTO. Adapun gugatan itu memang dimenangkan oleh Uni Eropa. Agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Jokowi memang tidak belak-belakan mengenai strateginya melakukan banding melawan Uni Eropa. Yang terang, ia menegaskan bahwa sesuai dengan titah Bung Karno pada tahun 1965, bahwa Indonesia menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama sederajat dan saling menguntungkan. Supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari. Sebelumnya memang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah meminta kepada salah satu serikandinya untuk melakukan banding terhadap kekalahan pada Uni Eropa. Setahun
bisa menghasilkan kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel. Boksit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember, stop juga mulai Juni 2023. Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan dari yang sebelumnya hanya berkisar 17 triliun rupiah menjadi 360 triliun rupiah pada tahun-tahun 2021. Dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun. Presiden Jokowi mengisahkan dalam kesempatannya di konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, ia sempat menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya dimiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara. Meski Indonesia mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Gugatan tersebut atas kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melarang kegiatan ekspor biji nikel sejak awal 2020. Sejatinya kegiatan pelarangan ekspor biji nikel ke luar negeri, upaya pemerintahan Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari komoditas nikel melalui hilirisasi. Terbukti dalam catatan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, pada tahun ini hasil ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi diprediksi menembus 27 miliar US dollar sampai 30 miliar US dollar atau 418 triliun sampai 465 triliun rupiah atau kurs rupiah 15.500 rupiah per US dollar.